Oke, baik. Selamat siang Bapak dosen serta teman-teman saya sekalian. Saya Victoria Hadiadiwa, NIM 2003030004, kelas 1A, tugas 1, mata kuliah pengantar sosiologi. Materi ini saya ambil dari buku pertama, yaitu sosiologi. Biografi singkat dari First GS Konferensi. Buber Martin pada tanggal 8 Februari tahun 1878 sampai 13 Juni 1965. Filsuf agama dari 1924 sampai 1933. Dia adalah profesor filsafat di Frankfurt pada tahun 1938. Dia berangkat ke Palestina, di mana dia menjadi profesor sosiologi agama di Universitas Ibrani. Buku terpentingnya adalah It's Undu atau dalam bahasa Inggrisnya I and Two pada tahun 1922. Dia adalah editor dari sejumlah jurnal berpengaruh dan kritis seri Die Gesellschaft atau masyarakat, yang termasuk buku-buku oleh Simmel, Tönnies dan Sombart, dan juga oleh Willy Helpatz, Gustav Lehnder, and Eduard Bernstein. Gothein Award pada tanggal 28 Oktober 1853 sampai tanggal 13 November 1923. Politik, ekonomi, dan sejarawan budaya. Menerima gelar doktor pada tahun 1877 di Breslau dan mendapatkan habilitasnya di sana. Dan pada tahun 1879, pada tahun 1904, dia menjadi penerus Weber di Hellig, di mana dia tinggal sampai tahun 1923. Weber sangat menghargai karyanya, menjauhkan diri dari Michels pada tahun 1919 karena tuduhan Michels tentang posisi perang Jerman. Dia adalah Kulturburgunder der Weber Sozialkolonik. Yang kedua, pengenalan. Saat ini, sosiologi dan sosiolog diterima dan bahkan dihormati di seluruh dunia. Sosiologi telah lama dianggap sebagai ilmu yang sah. Paling universitas memiliki departemen sosiologi. Ada banyak jurnal sosiologi dan konferensi sosiologi diadakan secara teratur. Kongres Dunia 2002 dari Asosiasi Sosiologi Internasional mempertemukan ribuan sosiologi dari 100 negara berbeda. Selain sosiologi internasional, ada Asosiasi Sosiologi Inggris. Itu berada di Amerika Sosiologi Asosiasi dan Deutsche Gesellschaft für Soziologie atau DGS. Yang kedua, dalam karyanya di Erfinder Sosiologi atau dalam bahasa Inggrisnya The Beginning of Sociology, Werner Sombart membahas masanya. Dia menelusuri awal mula sosiologi secara umum saat teori hukum kodrat maupun teori kontrak hukum berlaku. Menurut Sombart, hanya bila tidak ada yang mutlak bisa ilmu sosiologi menjadi mungkin. Jadi, bagi Sombart, sosiologi dimulai pada dekade terakhir abad ke-18. Mengenai pertanyaan tentang kapan sosiologi Jerman dimulai, bisa ada yang lebih pasti jawaban pada tahun 1887. Itu adalah tahun Ferdinand Tönnies mempublikasikan karyanya buku berpengaruh Gemeinschaft und Gesellschaft atau komunitas dan masyarakat. Dia menelusuri ini kembali menjadi dua fakultas pikiran, yaitu sensibilitas dan pemahaman. Keduanya formal atau murni, artinya mereka a priori untuk mengalami tetapi menyediakan kondisi yang memungkinkan pengalaman. Aspek a priori dari fakultas sensibility menjamin universitas dan kebutuhan geometri Euclidean, sementara aspek a priori dari fakultas pemahaman menjamin validitas dan penerapan ilmu Newtonian. Yang ketiga, hadiah. Menurut Hadiah Kahn, Hadiah Kahn adalah
untuk menunjukkan bahwa proses pemilihan a priori pikiran menjamin universalitas dan kebutuhan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Dan banyak pengikutkan yang menawarkan peningkatan kecil pada kaum filsafat, tetapi apa yang diharapkan oleh banyak neo-Kantian adalah melakukan memahami. Yang dia juga dalam karyanya ini dia berusaha menunjukkan bagaimana alam ilmu pengetahuan mengembangkan hukum umum, sedangkan ilmu sejarah perlu mengembangkan metode untuk memungkinkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya. Menggunakan yang serupa proses seleksi Kantian, Rickert berusaha memperluas metodologi Kantian untuk juga meliput sejarah dan budaya. Dalam versi yang lebih kecil dari karyanya, yang dia menelepon kulturwissenskap und naturwissenskap, atau dalam bahasa Inggrisnya kultur sains dan ilmu-ilmu. Yang ketiga itu setelah dia melakukan karyanya, dia melanjutkan neo-Kantian investigasi ke dalam dunia pengalaman budaya. Gagasan tentang budaya juga memainkan peran sentral dalam jurnal Logos. Itu subjudulnya adalah Internationalistisches für Psychologie der Kultur, atau dalam bahasa Indonesianya itu Internasional Jurnal Filsafat Budaya. Rickert adalah kontributor utama untuk ini yang sangat luar biasa. Dimulai terbitan pertama pada tanggal 19 bulan 10 tahun 1915. Karya-karya dari Rickert adalah Arsip für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, atau dalam bahasa Indonesianya Arsip untuk Sosial Sains and Sozialpolitik. Itu diedit oleh Max Weber. Werner Sombart dan Edgar Jaffe mereka mengambil alih jabatan editor pada tahun 1904 dan menjadikannya prioritas untuk diterbitkan hanya karena ilmiah non-pastian. Weber menerbitkan Protestant Ethik und der Geist der Kapitalismus miliknya, atau dalam bahasa Indonesia Etika Protestan dan Semangat Kapitalis, di jurnal dalam dua angsuran di tahun 1904 dan 1905. Dia juga mengatur untuk menerbitkan Tolles Sozialen der Christlichen und Gruppen. Yang ketujuh itu yang dilakukan oleh Rickert juga, Martin Weber, yang kemudian membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai penulis Ich dan Du, atau dalam bahasa Inggrisnya I and Two, dan reputasi sebagai penulis eksistensialis. Jilid pertamanya yang muncul adalah Das Proletariat Sombart, mempunyai nama untuk dirinya sendiri dengan penelitian tentang asal-usul modern kapitalis. Tetapi sebagai besar karyanya juga berhubungan dengan sosialis masalah, sama seperti Marx telah mempublikasikan aspek tragis kapitalis. Buku Sombart diikuti tahun berikutnya oleh Der Streik dari Eudora Bernstein atau Serangan. Seperti Sombart, Bernstein berusaha memberikan analisis tentang esensi dan efek kapitalisme. Dalam hal ini, dalam pembahasan salah satu beberapa alat yang tersisa untuk pekerja pemogokan. Lebih spesifik, ini adalah masalah revolusi. Itu adalah fokus dari Gustav pada tahun 1907. Yang kedelapan itu menurut Simmel. Bagi Simmel, masyarakat
Halus terlibat pertukaran. Jika bukan konflik di dia agama, menurut Simmel sebelumnya mungkin ada persamaan Tuhan, perbedaan minat, tujuan, dan dorongan, membantu menentukan berbagai interaksi sosial. Itu pada tahun 1905.